Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sehingga di saat ini kita masih bisa berkumpul di salah satu rumahnya untuk menjalankan salat maghrib berjamaah, untuk kemudian duduk di majelis ilmu, mendengar dibacakannya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan demikian juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu jamaah sidang salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila meninggal salah seorang dari anak Adam, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, shadaqatun jariyah. Shadaqah jariyah yaitu seseorang mensedekahkan sebagian dari hartanya, kemudian sedekahnya tersebut terus menerus masih dipergunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin walaupun dia telah meninggal dunia, maka sedekahnya tersebut akan terus menerus mengalir pahala kepadanya walaupun dia sudah meninggal. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, shadaqatun jariyah au ilmin yuntafa'u bihi. Yang kedua yang pahalanya akan terus mengalir walaupun seseorang sudah meninggal dunia adalah ilmu yang bermanfaat. Ketika dia mengajarkan sebuah ilmu, baik itu ilmu dunia apalagi ilmu agama, yang terus menerus diamalkan, yang terus menerus bermanfaat, maka dia akan mendapatkan pahala yang terus mengalir walaupun dia telah meninggal dunia. Perkara yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waladun salih yad'u lahu. Seorang anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Walaupun dia telah meninggal dunia, tapi anaknya yang saleh mendoakan kedua orang tuanya, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tuanya, maka pahala ini akan terus mengalir kepada dia walaupun dia telah meninggal dunia. Dari sini, dari hadis ini, pada poin yang ketiga, salah satu perkara yang akan terus mengalir pahalanya kepada orang tua
adalah doa seorang anak yang soleh. Jadi walaupun kita nanti sudah meninggal dunia, anak yang soleh yang mendoakan kita, itu pahalanya akan sampai, ya, akan terus mengalir kepada kita. Dari sini kita ketahui bahwa anak yang soleh memiliki kedudukan yang cukup penting dalam kehidupan kita, ya. Di dalam kehidupan kita ketika kita masih hidup, apalagi nanti ketika kita meninggal dunia. Ketika kita masih hidup, apalagi ketika kita mencapai usia tua, maka anak yang soleh itu akan kelihatan perannya, ya. Anak yang soleh akan mengetahui hak-hak apa saja yang harus dia tunaikan terhadap orang tuanya. Dia mengerti bahwa orang tuanya butuh perhatian, orang tuanya butuh perawatan, orang tuanya butuh bantuan dirinya, butuh kepedulian dirinya. Yang demikian, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak akan kita temui pada anak-anak yang durhaka. Hanya anak solehlah yang akan mengetahui hak-hak orang tuanya. Demikian juga ketika orang tuanya sudah meninggal dunia, dia mengetahui bahwa hak orang tuanya itu tetap memiliki hak. Dia tetap mendoakan orang tuanya, menjalin hubungan silaturahmi dengan karib kerabat orang tuanya, dan seterusnya. Yang demikian ini tidak akan kita peroleh pada anak-anak yang durhaka. Nah, sekarang permasalahannya, apakah setiap anak itu akan tumbuh menjadi anak yang soleh tanpa peran aktif kedua orang tuanya? Apakah anak akan menjadi anak yang soleh dengan sendirinya, atau perlu ada tindakan-tindakan dari orang tua untuk membentuk anak tersebut menjadi anak yang soleh? Atau justru sebaliknya, apakah tidak mungkin anak tersebut tumbuh menjadi anak yang durhaka? Apabila dia menjadi anak yang durhaka, maka siapa yang akan mendapatkan kerugian terbesar? Jawabannya orang tua. Oleh karena itu, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting untuk diketahui oleh orang tua, yaitu sebab-sebab apa saja yang bisa menjerumuskan anak-anak kita menjadi anak-anak yang durhaka, agar jangan sampai kita melalaikan perkara ini, tidak mewaspadai perkara ini. Akhirnya anak-anak yang sudah kita idam-idamkan agar mereka menjadi anak yang berbakti, agar mereka menjadi anak yang soleh, di tengah perjalanan berubah menjadi anak yang durhaka. Tema ini sering kami angkat, ya, di berbagai masjid, karena kita melihat bahwa kalau tidak dijelaskan kepada umat, ya, perkara ini bisa mereka lalaikan. Akhirnya anak-anak kaum muslimin tumbuh menjadi anak-anak durhaka yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka inilah jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan coba memanfaatkan waktu yang ringkas ini untuk menjelaskan beberapa perkara yang bisa menjerumuskan anak kita sehingga dia menjadi anak yang durhaka. Perkara yang pertama dan paling utama yang harus diwaspadai oleh setiap orang tua agar anaknya tidak menjadi anak yang durhaka adalah hendaknya mereka memberikan pendidikan agama sedini mungkin. Ini adalah perkara yang pertama. Hendaknya mereka, para orang tua, memberikan pendidikan agama kepada anak-anak mereka sedini mungkin. Di dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti sampai di situ. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri
kalian dan keluarga kalian dari azab api neraka. Ya. Jadi yang perlu dijaga itu bukan diri kita sendiri. Apalagi di sini ya banyak kepala keluarga. Bapak-bapak tentu punya tanggung jawab. Tidak hanya memikirkan dirinya, yang penting saya masuk surga, anak istri saya dibiarkan ya menyimpang dari ajaran agama. Tidak bisa seperti itu. Allah mengatakan ku anfusakum, jagalah diri kalian. Allah lanjutkan wa ahlikum, dan keluarga kalian dari azab api neraka. Ketika menafsirkan ayat ini, Ali bin Abi Thalib sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau, kata Ali, "Qu anfusakum wa ahlikum nar", ay alimuhum wa adibuhum. Ajari mereka ilmu dan ajari mereka adab. Artinya untuk menjaga agar diri kita atau agar anak-anak kita, keluarga kita tidak terjerumus dalam azab api neraka, hendaknya kita memberikan pengajaran kepada mereka, pengajaran agama. Jangan anak-anak itu dibiarkan tidak mendapatkan bimbingan agama, berkembang tanpa bimbingan Islam, tidak mengenal apa kewajiban-kewajiban yang wajib dia tunaikan. Banyak sekali di antara di kalangan kaum muslimin orang tua yang hanya memprioritaskan nilai akademis anaknya. Dilihat dia nilai rapotnya bagaimana, matematikanya berapa, fisikanya berapa, ya. Yang dilihat hanya nilai-nilai akademiknya saja. Tapi dia tidak melihat bagaimana kesalehan anaknya, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya. Padahal ini jauh lebih penting daripada nilai-nilai tadi. Jadi hendaknya kita ubah orientasi kita, bahwa keberhasilan pendidikan anak-anak kita itu bukan dilihat dari nilai-nilai rapor, tapi bagaimana dia karakternya, adabnya, akhlaknya, apakah sudah sesuai dengan ajaran Islam, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Dan apabila kita memperhatikan hadis-hadis Rasulullah SAW, beliau sangat memperhatikan, ya, sangat memprioritaskan pendidikan agama kepada anak-anak sedini mungkin. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sebagian ashabus sunan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, suatu hari Abdullah bin Abbas ini pernah membonceng Nabi SAW dalam keadaan beliau masih kecil. Kata Rasulullah SAW, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak." Kata Nabi SAW, "Wahai anak," ini menunjukkan bahwa ketika itu Abdullah bin Abbas masih kecil. Kata Rasulullah, "Wahai anak, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepadamu." Jadi dari kecil Abdullah bin Abbas, ya, sudah mendapatkan pendidikan akidah dari Rasulullah SAW. Tidak menunggu dia besar, tidak. Sedini mungkin pendidikan akidah itu diberikan kepada anak-anak. Dan bukan sembarangan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ihfazillah yahfazka. Wahai anak, jagalah syariat Allah. Ya, jagalah syariat Allah, maka niscaya Allah akan memberikan penjagaan kepadamu. Dari kecil sudah ditanamkan kepada anak tersebut agar dia konsisten di atas agama Allah, ya, mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah dari kecil. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah syariat Allah, niscaya Allah akan memberikan engkau petunjuk. Jadi keliru kalau orang mengatakan, ya sudahlah, nanti saja kita berikan pendidikan agama kepada anak-anak kalau dia sudah dewasa. Enggak. Nabi SAW itu
memberikan pendidikan agama kepada anak-anak sejak dini. Dari kecil sudah dibiasakan dengan akidah yang sahihah, dengan adab-adab Islami, dengan akhlak-akhlak Islami. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Umar ibn Abi Salamah, ya, kita lihat bagaimana Nabi SAW mendidik anak-anak. Ketika itu dia sedang makan bersama Rasulullah SAW. Makan dari satu nampan. Ini sunnah. Makan berjamaah. Jadi satu nampan dihidangkan, kemudian beberapa orang yang memilih nampan tersebut makan bareng dari satu nampan. Ya. Ini bukan budaya Arab, tapi sunnah Nabi SAW. Nah, ketika makan, Umar bin Abi Salamah yang ketika itu masih kecil, dia tidak menjaga sopan santun dalam makannya. Tangannya kalau bahasa Jawanya celamitan begitu, kesana kemari ambil makanan. Apakah Nabi SAW membiarkan perkara tersebut? Kalau kita mungkin biarkan saja, anak kecil, biarkan saja anak kecil. Tapi Nabi SAW tidak membiarkannya, tapi mengajarkan adab. Ya, anak kecil itu diajari adab. Kata Rasulullah SAW, ya ulam, samillah, wa qul biyaminik, wa qul mimma yalik. Wahai anak, ya, kalau makan itu ucapkan bismillah. Tidak dibiarkan oleh Nabi SAW. Wa qul biyaminik, dan kalau makan itu makanlah dengan tangan kanan. Wa qul mimma yalik, dan makanlah makanan yang ada di dekatmu terlebih dahulu. Jadi bukan celamitan begitu. Nah, ini satu hal yang kadang-kadang dilalaikan oleh orang tua. Ketika anak-anak itu yang jatuh kepada satu kemungkaran dalam keadaan usianya masih kecil, dibiarkan begitu saja. Enggak. Ini satu metode pendidikan yang keliru. Bahkan ada tulisan dari seorang yang katanya ahli parenting, jangan katakan jangan pada anak-anak kita. Artinya anak-anak itu jangan dilarang, biarkan saja. Ya. Saya tidak tahu apa yang menjadi landasan dari teori yang dia yang dia perjuangkan, yang dia kampanyekan. Tapi yang kita dapatkan dari hadis Nabi SAW, ketika ada kemungkaran walaupun itu dilakukan oleh anak-anak, beliau benahi, beliau ajarkan adab yang benar. Di dalam hadis yang lain dari Hasan bin Ali, putranya Ali bin Abi Thalib, ketika itu dia makan kurma sedekah, dan ada sebuah syariat di dalam Islam bahwa ahlul bait, keluarganya Rasulullah SAW itu tidak boleh makan harta sedekah. Nah, ketika melihat Ali itu makan kurma sedekah, apakah Nabi kemudian membiarkan? Masih anak-anak, gak apa-apa. Enggak, Nabi tidak membiarkan. Ya, disuruh muntahkan oleh Nabi SAW. Muntahkan. Ya, tahukah engkau bahwa keluarga Muhammad SAW tidak boleh makan sedekah? Jadi Nabi memberikan contoh kepada kita, ya, bahwa anak-anak itu sedini mungkin harus kita tanamkan, ya, ajaran Islam kepada anak-anak tersebut dari sisi akidah, dari sisi adab, dari sisi akhlak. Ya. Dari kecil sudah harus kita bina di atas, ya, ajaran agama Islam. Ketika dia usianya sudah bertambah dewasa, bertambah besar, lebih berat lagi, boleh kalau kita untuk memberikan konsekuensi kalau dia melanggar. Nabi SAW bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'us sab'a, wa dribuhum 'alaiha wa hum abna'ul 'ashar." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat ketika berusia 7 tahun. Wa dribuhum 'alaiha wa hum abna'ul 'ashar. Dan pukullah mereka apabila enggan untuk sholat ketika mereka berusia 10 tahun. Jadi boleh melakukan hukuman fisik kepada anak kalau dia melakukan pelanggaran yang berat. Ya, meninggalkan sholat itu termasuk pelanggaran berat. Ya. Jadi tidak ada yang namanya kita melalaikan pendidikan agama kepada anak kita, apalagi beralasan bahwa mereka masih kecil. Nah,
justru dari kecil itulah kita harus mulai pembinaan akidah, akhlak dan adab anak-anak kita. Jangan sampai sudah terlambat. Ya. Anak itu apabila dia sudah terbiasa pada satu tradisi, satu adat, ya, satu kebiasaan, itu akan terus dia bawa. Kalau dimulai dengan sesuatu yang baik, maka dia akan insya Allah, ya, dengan seizin Allah dia akan terbiasa di atas kebaikan. Tapi kalau misalnya dia berangkat dari kondisi yang permisif, apa-apa boleh, ya, dia akan tumbuh di atas kondisi seperti itu. Nggak peduli dengan syariat, nggak peduli dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihatlah sekarang anak-anak putri kita yang selama ini mungkin tidak dibiasakan menggunakan jilbab yang syar'i. Ketika usianya sudah baligh, ya, sudah memang diwajibkan menggunakan jilbab yang syar'i, baru kita memulai memerintahkan dia untuk menggunakan jilbab yang syar'i, akan berat. Ya. Masukin ke sekolah Islam yang pakai jilbab, pulang sekolah keluar dari gerbang harus dibuka. Kenapa? Karena tidak ada pembiasaan sedini mungkin. Ya. Jadi jangan salahkan anaknya tidak mau pakai jilbab di usia dewasa. Kenapa bapak dan ibu tidak membiasakannya sedari kecil? Jadi ini bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara yang pertama yang harus diperhatikan oleh orang tua, ya, bahwa mereka harus memberikan pendidikan agama sedini mungkin, sebaik mungkin kepada anak-anak mereka. Perkara yang kedua yang bisa menyebabkan anak-anak itu menjadi durhaka adalah tidak adanya contoh teladan dari kedua orang tua. Tidak ada contoh keteladanan dari kedua orang tua. Lisan orang tua selalu menasihati anak-anak untuk berbuat baik, untuk menjadi orang yang saleh, taat kepada agama. Tapi orang tuanya sendiri tidak melaksanakan. Jadi ada paradoks, ya, satu hal yang kontradiktif, saling berlawanan. Ini bapak nyuruh saya sholat, tapi bapak sendiri tidak sholat. Ini ibu nyuruh saya jilbaban, tapi ibu sendiri tidak jilbaban. Ya. Jadi anak-anak akan menolak untuk melaksanakan ketaatan tersebut. Ya. Sebagian orang tua sering memerintahkan anak-anaknya untuk berkata jujur. Kamu tidak boleh bohong, ya. Kalau bicara harus jujur, tidak boleh dusta. Tapi suatu saat ketika ada tamu datang dan tamunya ini bapaknya nggak mau terima, tolong bilangin bapak nggak ada di rumah. Ya, sering nggak terjadi ini. Ya. Kita nyuruh anak kita jujur, tapi ketika, ya, berkaitan dengan kepentingan kita minta anak kita berdusta. Tolong bilangin bapak nggak ada di rumah. Ya. Akhirnya anaknya ini karena masih kecil, datang dia ke ruang tamu, ngomong ke tamunya, maaf, bapaknya tadi bilang bapak di rumah. Ya. Nah, sikap seperti ini tercela dan akan menjadi bumerang bagi orang tua. Ya. Contoh lain, ya. Bapaknya nyuruh anaknya, kamu nggak boleh merokok, ya. Sambil bapaknya merokok, kamu nggak boleh merokok, bapaknya merokok. Bagaimana mungkin anak mau terima kalau begini? Di dalam Al-Quran surat As-Saff, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Amat besar kemurkaan di sisi Allah, ya, kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Dan ketahuilah bahwa pada ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak kita itu adalah peniru yang baik. Kalau orang tuanya memberikan contoh yang baik, dia akan tiru itu. Ya. Sebaliknya, kalau orang tua memberikan
di rumah, ya, suami dan istri, ini bapak dan ibunya sering berkelahi, mengeluarkan umpatan-umpatan, ya, kebun binatang keluar semua. Dasar kamu. Ini anak melihat dan akan meniru. Saya pernah melihat seorang anak main di sekitar rumah saya. Ketika dia punya konflik sama teman-temannya, keluar itu kebun binatang semua. Anak ini kecil, masih kecil, tapi sudah keluar semua kebun binatang, mengatai teman-temannya dengan nama-nama binatang tersebut. Ternyata ketika bapak sama ibunya berkelahi, kedengaran sama kita, ya, keluar juga nama-nama binatang tersebut. Berarti dari mana dia mendapatkannya? Dari bapak dan ibunya. Oleh karena itu hendaknya kita semua menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita di rumah kita. Ya. Kalau bisa dijaga lisan kita, ya, dijaga lisan kita dan perilaku kita, karena anak-anak itu akan meniru. Demikian juga satu hal yang mungkin relevan untuk diingatkan berkaitan dengan bagian ini yang memberikan contoh, bahwa ketika kita ingin agar anak-anak kita itu berbakti kepada kita di usia senja, maka kita pun harus memberikan contoh. Artinya kita pun harus menunjukkan di hadapan mereka bahwa kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Seringkali orang tua mengharapkan anak-anaknya menjadi anak yang berbakti, tapi dia tidak menjalin hubungan yang baik dengan orang tuanya. Tidak pernah bertemu sapa dengan bapaknya, tidak pernah menanyakan kabar orang tuanya, tidak pernah berkunjung kepada orang tuanya. Ketika bertemu pun selalu bertengkar, mengangkat suara di depan bapaknya. Dilihat oleh anaknya, maka anak-anaknya akan meniru. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin anak-anak kita tumbuh menjadi orang-orang yang berkepribadian baik, kita harus bisa menjadi contoh yang baik di hadapan mereka. Demikian juga kalau kita ingin anak-anak kita yang berbakti kepada kita, kita pun harus berbakti kepada kedua orang tua kita, karena mereka akan mencontoh. Ada salah satu kisah yang sering diangkat oleh para ulama tentang seorang anak, bagaimana anak itu benar-benar meniru perlakuan orang tuanya. Jadi di suatu rumah ada sebuah keluarga di mana ayah dari sang istri, ayah dari sang ibu itu hidup menumpang dengan anaknya. Hanya saja keluarga tersebut tidaklah memberikan hak yang baik kepada sang kakek. Kakeknya hanya diberikan tempat, ya, kecil di bagian belakang rumah. Jangan bayangkan Kalibata. Kalau Kalibata kamarnya sudah kecil. Ini di rumah, ditaruh di belakang, terpisah dari rumah utama. Maka kemudian suatu hari sang anak mendapatkan tugas dari sekolah untuk menggambarkan denah rumah dia di masa depan. Jadi kata ibunya, ayo ya kerjakan PR, ya, kasih tugas PR dari gurunya, kalian bikin denah rumah kalian di masa depan. Mau seperti apa rumahnya? Akhirnya dia bawa PR itu ke rumah, dia kerjakan di depan ibunya, dia gambar denah rumahnya. Kemudian ibunya melihat anaknya sibuk menggambar. Ditanya ke anaknya, kamu sudah buat apa? Bu, ini denah rumah saya di masa depan. Oh, Masya Allah. Ini ruang apa? Ini ruang tamu. Ini ruang apa? Ini ruang keluarga. Ini kamar tidur, dan seterusnya. Dan ternyata di denah rumah tersebut, di bagian belakangnya ada satu blok kecil sempit. Dia taruh di belakang. Ibunya pun tergelitik bertanya, ini ruang apa ini yang kecil ini? Kok kecil sekali? Anaknya dengan polos mengatakan, ini buat ibu. Kamar ini buat ibu. Bagaimana dia kok bisa menetapkan kamar yang kecil seperti itu untuk ibunya? Karena dia melihat ibunya
dibuatkan kamar kecil terpisah dari ruang keluarga, dari rumah yang inti. Nah, begitulah ilustrasi bagaimana anak-anak kita akan mencontoh kita. Kalau kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, insya Allah anak-anak kita akan berbuat baik. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan kita. Sebaliknya kalau kita berbuat buruk kepada kedua orang tua kita, mereka akan mencontoh. Mereka pun akan memperlakukan kita dengan buruk. Ya. Perkara yang ketiga, jadi yang pertama tadi memperhatikan pendidikan agama anak-anak, kemudian yang kedua menjadi contoh yang baik, yang ketiga memperhatikan dengan siapa anak-anak kita berteman, memperhatikan pergaulannya. Jadi memang tugas menjadi orang tua ini tidak mudah, bukan hanya mencari nafkah dan ngasih makan, pakaian dan tempat tinggal saja, enggak. Tugasnya kompleks. Ya, salah sendiri mau jadi orang tua. Ya. Jadi yang perkara yang ketiga yang harus diperhatikan adalah bagaimana atau dengan siapa anak-anak kita berteman. Karena bisa jadi kita di rumah sudah memberikan pendidikan yang baik, memberikan contoh yang baik, ya, memfasilitasi anak-anak untuk mempelajari agamanya, tapi kita lalai dalam hal ini. Lalai, ya, mengawasi dengan siapa anak-anak kita berteman. Banyak sudah kenyataan anak-anak ya keluarganya kalau baik-baik, bapaknya pun soleh, ibunya soleh, memperhatikan pendidikan agama, tapi karena pergaulan yang salah rusak anaknya, ya, yang laki-laki menjadi pecandu narkoba, yang perempuan menjadi ya terjerumus pada pergaulan bebas. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena orang tua kurang kepeduliannya dengan siapa anak-anaknya bergaul. Jadi bukan tindakan yang berlebihan kalau kita bertanya atau mencari tahu dengan siapa anak-anak kita berteman, siapa teman bergaulnya. Ini bukan sikap ekstrim, bukan sikap berlebihan, tapi ini adalah kewajiban orang tua. Jangan sampai bapak-bapak dan ibu-ibu capek-capek mendidik anak-anak di rumah, memberikan contoh yang baik, tapi dia dirusak oleh pergaulannya. Sia-sia usaha kita. Jadi bukan sikap yang ekstrim untuk mencari tahu siapa dengan siapa anak-anak kita itu bergaul. Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi SAW bersabda, "Ar-rajulu 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu berada di atas agama temannya. Artinya keadaan temannya itu sangat memberi pengaruh kepada dirinya. Kemudian kata Nabi SAW, "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Ya, maka hendaknya kalian itu melihat dengan siapa dia berteman. Nah, ini harus kita praktekkan pada anak-anak kita. Dengan siapa anak-anak kita berteman. Karena seseorang itu berada di atas agama temannya. Kalau temannya baik, maka dia akan ikut-ikutan baik. Kalau dia rusak, teman-temannya rusak, maka dia pun akan ikut rusak. Jadi wajib bagi orang tua untuk mengawasi dan mencari tahu dengan siapa anak-anaknya berteman. Jangan sampai anaknya rusak karena pergaulan. Masalah pergaulan ini bukan masalah sepele. Kita saja merasakan, bukan? Kalau kita berteman dengan ya orang-orang yang saleh, akan ikut-ikutan saleh. Tapi kalau kita berada di lingkungan yang jelek, ya, teman-teman kita orang-orang yang ahli maksiat, nggak tahan kita, walaupun kita awal-awalnya berat, tapi lama-kelamaan karena pergaulan tersebut terus-menerus kita bersama mereka, mau nggak mau ikut kita. Demikian juga anak-anak kita. Ya, kita khawatirkan walaupun sekuat apapun bapak-bapak dan ibu-ibu memberikan pendidikan agama kepada anak-anak, ketika dia masuk ke dalam pergaulan yang salah, dia bisa tergiring. Ini harus kita waspadai.
Kita harus cari lingkungan yang baik. Ya kalau perlu kita cari lingkungan yang baik, cari teman-teman yang baik. Orang tua yang memilihkan dengan siapa dia berteman. Memilih teman bukan berarti dia harus main sama orang yang kaya saja atau selevel saja. Bukan seperti ini. Tapi hendaknya dia mencari teman yang baik, yang akan memberikan pengaruh positif kepada dirinya, bukan dengan teman-teman yang jelek. Ya. Pentingnya pergaulan yang baik ini ditunjukkan dalam sebuah hadis. Nabi SAW pernah berkisah tentang seorang pembunuh dari kalangan Bani Israel yang dia telah membunuh 99 nyawa. Ketika itu dia merasa berdosa, sudah membunuh 99 nyawa. Maka dia pun datang kepada seorang ahli ibadah, ya, bertanya kepada ahli ibadah tersebut, berkonsultasi apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan taubat baginya atau tidak. Maka karena ahli ibadah ini bukan orang alim, bukan orang yang berilmu, cuma hobi ibadah saja, dia katakan tidak ada ampunan bagimu. Akhirnya dia murka dan membunuh ahli ibadah itu sehingga komplit dia membunuh berapa? 100 nyawa. Kemudian dia berpindah kepada seorang alim, orang yang berilmu. Ya. Jadi ahli ibadah itu tidak selalu terpuji. Ya. Ahli ibadah itu tidak selalu terpuji. Yang lebih mulia adalah orang yang berilmu. Nah, ketika dia datang kepada orang yang berilmu, dia kembali berkonsultasi. Ya. Saya telah membunuh 100 nyawa sekarang. Kalau tadi 99. Saya sudah membunuh 100 nyawa. Apakah masih ada ampunan bagi saya? Maka perhatikanlah apa yang diucapkan oleh seorang alim ini. Dia mengatakan, apa yang menghalangimu dari ampunan Allah? Tapi sang alim tidak hanya mengakhiri ucapannya sampai di sini. Dia arahkan si pembunuh. Katanya, pergilah engkau ke kota sana, ke suatu kota. Ya, dia menuju suatu kota di mana ahlinya, jadi penduduk kota tersebut beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pindahlah engkau ke suatu tempat di mana tempat tersebut penduduknya adalah penduduk yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, diarahkan dia untuk pindah ke lingkungan yang baik, diarahkan untuk mencari teman-teman yang baik. Ya. Karena ini besar sekali pengaruhnya terhadap kepribadian seseorang. Maka kemudian pembunuh tersebut pun pindah ke tempat tersebut, tapi di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Maka berselisihlah malaikat rahmat dan malaikat azab. Apakah dia akan dimasukkan ke dalam azab Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dia akan diampuni? Maka diukur oleh malaikat tersebut, ya, lebih dekat mana jaraknya dengan tempat yang baru yang lebih baik atau dengan tempat yang penuh kemaksiatan. Ternyata lebih dekat dengan tempat yang baik, maka dia pun dimasukkan ke dalam surga. Asyahid atau inti pelajaran dari hadis ini, lihatlah pengarahan si alim tadi. Dia diperintahkan atau diarahkan untuk pindah ke lingkungan yang baik, pindah ke lingkungan yang baik. Karena lingkungan itu sangat mempengaruhi kepribadian seseorang. Ya. Jadi kita pun harus melihat dengan siapa anak-anak kita berteman. Jangan sampai dia dirusak oleh pergaulan. Ya. Dan juga masih relevan dengan pembahasan ini, jangan sampai pula anak-anak kita dirusak oleh media. Sebagian orang tua karena kesibukan mereka bekerja mencari nafkah, ya, ini fenomena kota besar seperti kita di Jakarta ini. Orang tua sibuk mencari nafkah, bapak ibunya sibuk. Akhirnya anak-anak difasilitasi dengan media, dipasang parabola di rumahnya, TV, akhirnya anaknya nonton. Ya. Ini juga perlu menjadi perhatian orang tua. Jangan sampai kita menjaga pergaulan dia di luar, tapi di dalam rumah justru kita masukkan perkara-perkara yang bisa merusak anak-anak kita. Diberikan parabola, anaknya bisa bebas menonton televisi, acara-acara yang merusak. Ya. Apalagi yang mendampingi cuma membantu misalnya. Ini jangan sampai seperti ini. Anak-anak kita harus tahu kita apa yang dia konsumsi, acara apa yang dia konsumsi. Demikian juga gadget. Ya. Ini juga bahaya.
Sebagian orang tua memberikan gadget kepada anaknya. Gadgetnya tersambung pula dengan internet. Anak-anak kita tuh pintar dia. Dia ingin tahu sesuatu, dia sudah tahu kata kuncinya, tinggal masukin ke Google, ya, atau ke search engine yang ada di YouTube itu. Kalau dia ingin mengetahui suatu perkara yang positif, mungkin tidak mengapa. Tapi bagaimana kalau dia, ya, tercetus atau dia pernah melihat satu istilah yang membuat dia tertarik, kemudian dia masukkan, ternyata istilah itu, ya, mengeluarkan materi-materi yang rusak dia. Konten-konten pornografi, konten-konten seks, ya. Jadi jangan kita terlalu berhusnuzon sama anak-anak kita. Ya, insya Allah anak saya sudah dewasa, sudah bisa memilah. Jangan. Ini pintu kerusakan, ya. Yang kalau tidak kita filter, tidak kita batasi, dari sinilah anak-anak kita bisa rusak. Anak usia 7-8 tahun sudah bisa, dia sudah paham bagaimana mekanisme search engine. Kalau dia menginginkan, ingin tahu tentang sesuatu, dia masukkan. Ini bahaya. Jadi lebih baik orang tua tidak memberikan gadget kepada anak. Kalau memberikan, itu pun harus dengan pengawasan. Ya, dipilih program-program di gadget tersebut yang sifatnya edukatif, yang mendidik, ya. Jangan disambungkan dengan internet, karena ini adalah pintu masuknya kerusakan. Dan yang paling penting adalah pengawasan. Anak-anak itu nggak bisa dilepas begitu saja, harus ada pengawasan. Kemudian selanjutnya, perkara lain yang hendaknya diperhatikan oleh orang tua dalam mendidik anak-anaknya, hendaknya mereka berbuat adil kepada seluruh anak-anaknya. Ya. Pertama, kita yang punya beberapa orang anak, semua anak-anak kita itu harus diperlakukan sama. Tidak ada yang istilahnya anak emas. Tidak ada anak yang selalu diberikan fasilitas dan perhatian, sementara yang lainnya tidak. Ini penyakit yang sering terjadi di kalangan kaum muslimin, di kalangan keluarga. Ya, ada anak emas, sementara yang lainnya tidak mendapatkan perhatian. Satu hal yang perlu kita tanyakan, kalau kita punya anak banyak, apakah kita hanya ingin satu atau dua orang saja yang berbakti, atau kita ingin semuanya berbakti? Jawabannya kita ingin semuanya berbakti kepada kita. Oleh karena itu semuanya harus diberikan perhatian yang sama. Kalau kita ingin semua anak-anak kita berbakti kepada kita, semuanya harus diberikan perhatian dan kasih sayang yang sama. Jangan kita beda-bedakan mereka. Ini sering terjadi. Ada anaknya yang berprestasi, ada anaknya yang, ya, selalu membuat gembira orang tuanya, kemudian dia mendapatkan perhatian lebih. Memang ini manusiawi, tapi kalau misalnya kita ingin semuanya berbakti, kita harus bisa, ya, bersikap bijak. Jangan sampai muncul, ya, rasa iri antara mereka. Nanti kalau sudah besar, yang tidak kita perhatikan, ya, yang tidak mendapatkan perhatian yang lebih daripada kita, dia akan menolak untuk berbakti. Suruh saja kakak. Bukankah kakak dulu yang selalu mendapatkan perhatian ayah? Saya kan selalu dijelek-jelekan sama ayah, yang dibanggakan kakak. Ya udah, suruh saja kakak yang berbakti sama ayah. Bisa terjadi seperti itu. Makanya Nabi SAW di dalam hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma, ketika itu ayahnya An-Nu'man, yakni Bashir, memberikan hadiah kepada Nu'man saja, tidak kepada anak-anak yang lainnya. Kemudian dia mempersaksikan ini di hadapan Rasulullah, melapor kepada Rasulullah SAW. Nabi bertanya, apakah engkau memberikan hadiah ini kepada semua anak-anakmu atau kepada salah satu saja? Dia menjawab, satu saja yang diberikan oleh Rasulullah. Maka coba kita dengarkan apa kata Rasulullah SAW. Fattaqullah wa'dilu baina auladikum. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat adillah kepada anak-anak kalian.
buruk. Ya, perhatikan. Nabi SAW menolak ketika diminta untuk bersaksi, menjadi saksi pemberian tersebut, malah mengatakan menasihatkan kepada Bashir, ya, katanya ittaqullah wa adilu baina awladikum, bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah kepada anak-anak kalian. Jadi tidak boleh kita melebihkan perhatian kita kepada salah seorang dari anak-anak kita, kemudian kita melalaikan perhatian kita kepada yang lain. Tadi itu yang harus kita perhatikan. Kalau kita ingin agar anak-anak kita itu semua berbakti, maka kita harus berikan perhatian. Ya. Demikian juga yang perlu diperhatikan, ya, ketika terjadi perpisahan, perceraian di antara suami dan istri, bukan berarti kemudian sang bapak lepas dari memberikan kasih sayang. Saya cerai, suami dan istri. Kemudian anaknya ikut istrinya. Bukan berarti kemudian sang bapak lepas tangan, tidak memberikan perhatian. Tetap dia harus memberikan perhatian kepada anak-anaknya walaupun status pernikahannya sudah bercerai. Kalau dia ingin anaknya berbakti, ya, semuanya harus diberikan perhatian. Jangan dilupakan. Ya. Sudah habis bukunya. Baik, ada beberapa poin sebenarnya, tapi ini adalah poin-poin yang paling penting yang bisa kita sampaikan. Ya, sekali lagi kalau kita ingin agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, maka perkara ini harus kita perhatikan, jangan kita lalaikan. Yang pertama, memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita, kemudian menjadikan diri kita sebagai contoh teladan di rumah kita. Kemudian memperhatikan dengan siapa anak kita berteman, dan yang terakhir hendaknya kita berbuat adil kepada anak-anak kita. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi semua. Ya, setelah sisa, insya Allah pada isya, setelah sholat isya kita akan adakan tanya jawab, terutama yang berhubungan dengan tema. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.